fi muqabalatiha aidan af'alun ajibatun illa anna bainal qulubi wan nufusi baunan wa mudadatan min islahi ahwalil qulub wa su'i ma yasduru 'anil nufus lakin qad tashtabihu af'alul ashabin nufus bi ahwal ashabi al qulub. Udah mau yang streaming nggak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kita, masih berbicara tentang seputar hati ya. Dimana kita pada semalam membahas tentang keadaan hati. Ada hati hidup, ada hati yang mati. Di sini dikatakan walil qulubil lati hadza sya'nuha ahwalun gharibah. Hati itu ya pada dasarnya memiliki ahwal keadaan yang unik ya. Walin nufus, begitupun nafsu fi muqabalatiha, dalam perbandingan dengan kulub tadi juga memiliki af'alun ajibah, sebuah perbuatan yang sungguh unik ya. Jadi hati punya sesuatu yang unik, begitupun nafs ya. Kan unsur kita 4. Apa yang pertama? Ruh ya, apalagi jasad, hati, ame akal ya. Ila anna bainal qulub wan nufusi baunan wa mudadatan ya. Akan tetapi hati dengan nafs atau jiwa memiliki persamaan dan perbedaan min islahi ahwalil qulub ya, akan pembenahan keadaan hati ya. Wa su'u ma yasdur 'anin nufus, dan buruk apa yang bersumber dari nafsu ya. Jadi apa yang bersumber dari hati itu memperbaiki, dan apa yang merusak pasti bersumber dari nafsu. Lakin akan tetapi qad tashtabihu af'alu ashabil nufus, yang menjadi samarlah perbuatan orang-orang yang memiliki nafsu bi ahwal ashabil qulub, dengan orang-orang yang sering menggunakan hatinya ya. Jadi ada perbedaan dengan tindakan orang-orang yang sering pakai nafsu dan tindakan orang yang sering pakai hati. Lianna ahwala ashabil qulub af'alun khairat, karena bahwasanya keadaan orang-orang yang memakai hatinya itu pasti perbuatannya selalu baik. Wa idharu karamah, dan menimbulkan karamah. Wa amma afhalu ashabin nufus, adapun orang yang menggunakan nafsunya, fa innaha af'alun nariyatun syaitaniyah, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan nar yang bersifat api panas, syaitaniyah yang bersifat setan ya. Jadi kalau orang pakai hati yang keluar karomah, kalau orang pakai nafsu yang keluar malah panas api itu ya. Lahat ta'thir al-bayyin, baginya memiliki pengaruh yang nyata fi ahwali hadzal alam, pada keadaan alam semesta ini. Wahia balwa wa fitnah, yaitu musibah dan fitnah ya. Jadi kalau orang banyak menggunakan nafsunya, maka yang muncul adalah musibah dan fitnah. Yabtalillahu biha ibadahu kama syaa, yang mana Allah menguji hambanya sebagaimana yang Ia kehendaki ya. Jadi kita kalau dalam beramal ini cuman 2. Orang beramal cuman 2, imma karena nafsu, imma karena hati. Yang beramal karena nafsu ya, maka ujung-ujungnya buruk ya, entah amalnya berhenti, entah jadi sombong, entah jadi ujub tuh ya. Tapi kalau kita beramal dengan hati, insya Allah apa yang keluar pasti baik, bahkan nanti ujungnya menimbulkan karomah ya. Makanya kita kalau ibadah lama-lama kok nggak muncul karomah, pertanyaan ya. Padahal karomah baru salah satu tanda ya. Karomah itu salah satu tanda ibadah yang kita kerjakan benar, tanda ya. Kalau Nabi apa yang dibawa benar, tandanya mukjizat
Ya walaupun karomah bukan tujuan, tapi kalau orang punya karomah, nah disitulah nilai ibadahnya benar gitu, bersumber dari hati. Tapi kalau orang ujung-ujungnya kagak ada karomah, nggak ada istiqomah, itu berarti mulanya dari nafsu tuh ya. Cek tuh diri kita, kira-kira kita beramal karena apa itu. Nah biasanya cara ngeceknya adalah kita lihat motivasi amal kita, niat dan tujuannya apa ya. Karena kalau yang namanya nafsu, kalau seandainya dicegah pasti nolak. Contoh ya, ente pengen beramal, guru saya pengen puasa sunnah, puasa Daud. Oh jangan, puasa Senin Kamis saja. Masih kuat guru. Nah itu nafsu dah tuh. Karena dia menolak ketika dikasih arahan. Ya. Guru saya pengen nikah sama dia. Oh jangan, sama dia aja. Oh nggak begitu guru, karena udah lama kenal. Nah itu nafsu tuh. Ya, pakai apa? Nafsu. Tapi kalau nggak pakai nafsu, dia ketika dikasih nasihat sami'na wa ta'ana. Itu bedanya ya. Kalau nafsu selalu tuh, dia nggak bisa dilarang, nggak bisa dicegah, itu namanya nafsu. Ya. Jelas paham? Waqat waqa'a fi waqtina hadza iltibasun 'azim. Dan sungguh telah terjadi pada waktu kita sekarang iltibas, kesamaran yang sangat luar biasa. Ya. Samar, kita nggak bisa tahu nih kita nih beramal karena nafsu apa beramal karena hati, kita nggak tahu. Ada iltibas. Wa tashbihun khafiyun, dan kesamaran yang khafi ala tariqis shalihin, atas jalannya orang-orang saleh, min aqwamin, dari kaum-kaum lam yu'athiru anhum katsirun, ya. Kathiru sholahin siwa al-iksar minad da'wi. Yang mana orang-orang, ada satu kaum ya, lam yu'athiru anhum, tidaklah mereka ya terpengaruh dengan banyaknya pengakuan ya, dengan banyaknya kesolehan selain daripada pengakuan ya akan hal-hal yang mereka punya ya. Jadi ada kesamaran antara jalan para orang soleh sama orang yang cuman banyak ngaku ya. Wal idlal ala Allah, dan juga orang-orang yang berdalil atas nama Allah. Tuh, sekarang kita nih, kita kan nggak tahu nih sekarang sebenarnya yang benar yang mana sih? Yang ini pakai Allahu Akbar, yang ini pakai Allahu Akbar, yang ini ngaji, yang ini ngaji, yang ini sholat, yang ini sholat. Tapi satu sama lain saling menghantam ini. Yang ini mengatakan, oh nggak boleh begini, yang ini bilang, oh nggak boleh begitu kan? Kira-kira yang benar yang mana? Tuh. Kita bingung sekarang nih, tasbih. Ya. Kadang orang politik pakai peci, pakai imamah lagi. Orang yang benar malah biasa-biasa aja tuh, ada tasbih. Ini bukan tasbih balik bukan ya? Tasbih. Ya. Walam yunkon an haula'i syai'un min akhlaqil akhyar al mutaqaddimin, dan juga tidak dinukil, lam yunko, tidak dinukil tentang mereka sedikit pun daripada akhlak orang-orang baik mutaqaddimin. Nah, jadi kalau kita pengen tahu yang manakah yang benar, coba buka kitab Tanbihul Muqtarin. Ya. Kitab apa? Tanbihul Muqtarin. Tuh di situ disebutin akhlaqus salaf, itulah yang benar. Jadi kalau kita pengen lihat bagaimana sih yang benar, lihat akhlak salaf. Bagaimana akhlak salafun saleh kita? Lihat dari Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, Hanbali, bagaimana mereka dengan pemerintah, bagaimana kira-kira? Oh, Imam Hanafi menolak dikasih kekuasaan. Ketika diperintahkan oleh Amirul Mukminin jadi qadhi, nggak mau dia. Nah ini, itu. Ikutin kiai yang begitu. Kiai mau nggak nih dapat jabatan? Nggak mau, dah. Itu kiai aneh itu. Boleh ikutin dia, karena dia mencontoh salaf, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya. Ada kiai modelnya kayak Imam Malik, diundang ke istana nggak mau. Ya, al ilmu yuk tawalayati, ilmu itu didatengin bukan ngedatengin. Ya diundang ke istana ogah gitu. Ini nih kayak aneh. Nyontoh Imam Malik. Ya. Ada orang ke Imam Syafi'i, diangkat jadi qadhi, mau. Diangkat jadi qadhi, mau. Dengan dalil apa? Kalau seandainya qadhi yang nempatin orang zalim, mendingan orang yang kayak aneh gitu. Jadi sah-sah aja. Jadi kalau antum melihat ada orang diangkat pemerintah jadi hakim, jadi MK, jadi MUI, jadi apapun, boleh ngikuti Imam Syafi'i. Ya. Ada orang yang dipenjara, ulama yang dipenjara lantaran berkata yang hak, nah ikutin, itu ngikutin Imam Ahmad tuh ya. Jadi semuanya beda-beda itu. Imam Hanafi beda, Maliki beda, Syafi'i beda, Hambali beda, enggak ada yang sama. Ya. Tapi yang sama semuanya, mereka tidak pernah condong kepada kezaliman. Ya. Jelas paham?
Itu baru 4 tuh, belum imam-imam yang lain. Gitu. Jadi ulama-ulama sekarang ente kudu cocokin sama ulama dulu. Samanya dari mana? Gitu. Jelas? Li'anna sholihin lam yunqal anhum ma'a jalalati aqdarihim. Karena bahwasanya orang soleh tidak dinukil tentang mereka, kisah mereka, ma'a jalalati aqdarihim, padahal besarnya kedudukan mereka, wajtima'il kalimah ala sahim, dan juga ulama sepakat atas kesolehan mereka, syai'un min hadhihi dawai, sedikit pun daripada dakwaan ini, walakila an ahadin minhum, tidak dikatakan tentang seorang pun dari mereka, annahum tafawwah bitazkiyati nafsi, mereka berucap akan suci diri mereka. Enggak pernah sedikit pun orang soleh mengaku dirinya suci, enggak ada. Nggak ada sedikit pun cerita tentang orang soleh ngaku aneh ini orang suci, aneh ini orang bersih, aneh ini ahlus surga, nggak ada. Wala idlal ala Allah, dan juga mereka nggak pernah mengaku bahwa mereka adalah orang yang paling lurus kepada Allah. Balkana sya'nus salihin al-uwal kathratul buka. Nah, bahkan orang-orang soleh terdahulu keadaan mereka adalah kathratul buka, banyak menangis. Wal khasyah minallah, dan takut kepada Allah. Tuh ya. Jelas ya. Jadi kalau kita pengen kalau ulama sekarang macam-macam ya, banyak modelnya gitu ya. Tapi yang jelas gini, nggak ada ulama yang ngaku dirinya ulama gitu. Dan nggak ada ulama yang ngangkat diri sendiri, nggak ada. Contoh nih, ente ngaji sendiri, nonton di YouTube, semua diikutin tuh, usul fikih, nahwu, shorof, semua nontonin di YouTube. Tahu-tahu ente nulis Facebook ya, Ustadz Abid gitu. Nama akunnya Ustadz Abid pakai Ustadz gitu. Nggak ada. Seorang ulama harus diangkat oleh ulama. Ya, maka jangan pernah ikutin ulama yang nggak pernah diakui oleh ulama lain. Udah begitu. Ya, seorang aulia diangkat oleh aulia. Maka jangan pernah ikutin aulia yang nggak pernah diangkat sama aulia. Ya. Ada orang model Ustaz Alwi, masya Allah, orang soleh. Ya. Yang bilang bahwa dia orang soleh, wali, ya orang lain, wali juga. Ikutin, fadol, silakan. Ya. Cuman ada batasnya nanti, mana yang kita bisa ikutin, yang mana yang enggak gitu. Paham enggak? Tuh. Jelas ya. Jadi kalau model Ustaz Alwi kan suka kalau majlisnya rahat ya, enak ya, yartah gitu, suka bercanda gitu. Itu majlis Rasulullah juga. Salah satu di antara majlis Rasulullah, majlisnya yang ketawa gitu. Salah satu ya, bahkan yang saya pernah kisahkan dulu ya. Jadi Rasul ada yang majlisnya nangis saja, ada yang majlisnya ketawa gitu, macam-macam ya. Paham nggak? Ma husni amalihim wa karami akhlaqihim, padahal amal mereka bagus dan akhlak mereka mulia tuh. Mereka tetap banyak menangis dan takut sama Allah. Ya. Hatta qad kana ba'duhum wa huwa ya Zubayd Asy-Syami radhiyallahu anhu rahmatullah alaih wa kana min kibaris sholihin. Ya. Beliau termasuk orang soleh yang kibar, yang besar. Yadur ala ajaizil hayyi fil yaumil mutir. Beliau berkeliling ya kepada orang-orang susah yang hidup pada hari yang hujan. Tuh. Jadi beliau ini seorang yang luar biasa, Syekh Zubayd Asy-Syami. Beliau berkeliling tuh, ngelilingin kampungan ya di pasar. Man laha fi suqi hajah, sambil mengatakan siapakah di pasar ini yang punya hajat ya. Man turid an ashtari laha syai'an minas suq, siapakah di antara kamu yang aku bisa belikan untukmu sesuatu dari pasar tuh. Jadi padahal makomnya tinggi, orang yang mulia, masih mau muter-muter keliling tuh ya. Luar biasa ya. Kalau mungkin kadang-kadang orang udah saking tingginya, ogah duduk sama kita-kita gini ya. Aku mau ogah duduk sama yang anak-anak muda begini mah gak jelas gitu. Aku maunya sama orang-orang gede yang naik mobil baru mau tuh. Nah itu bahaya ya. Allahumma salimna. Wa hadza Ibrahim bin Adham. Begitupun Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala majtima'il khalqi ala salahi. Ya padahal orang-orang sepakat atas kesolehannya. Qad buliya bijundi dia daraba ra'sahu bil mikra'ah. Ya suatu hari beliau diuji oleh Allah dengan seorang tentara yang memukul kepalanya dengan sebuah alat pukul ya, dengan tongkat. Fataqta ra'sahu, diketok palanya. Ya. Idrib ra'san talama asallah.
Kemudian dia berkata, wahai jundi, wahai prajurit, pukullah kepala yang sering bermaksiat kepada Allah. Gitu, masya Allah. Jadi yang kisah yang pernah saya kisahkan dulu ya, Ibrahim bin Adham ketika dipukul, nah ada keterangan tambahan. Beliau suruh lagi, nih pukullah kepala yang sering maksiat kepada Allah. Masya Allah. Ya. Wa qala Abu Salamah kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Abul Iyal. Kata Abu Salamah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah Abul Iyal, orang yang sangat family man gitu kalau bahasa kitanya ya. Orang yang sangat family man ya. Bahasa kitanya apa ya? Orang yang cinta keluarga lah. Gitu. Abul Iyal. Yusallim ala abwabin nisa al-aramil. Beliau kerjaannya selalu salam, ngasih salam kepada pintu-pintu perempuan yang janda. Gitu ya. Jadi sering ngedatengin janda. Ngapain? Dan berkata, ala kunna hajah, apakah kalian punya hajat tuh? Nah, jadi dari korelasinya dengan yang tadi, dengan hati yang tadi korelasinya adalah kalau orang hatinya hidup ya begitu. Orang hatinya hidup pasti peduli sama orang miskin, pasti peduli sama orang susah, pasti peduli sama janda, pasti peduli sama anak-anak yatim, itu pasti. Kalau nggak ada kayak mereka nih, kita nggak punya kepedulian nih, udah pinter-pinter aja udah. Orang kudunya ke rumah gua nggak perlu ke rumah orang ah. Itu pertanda hatinya mati. Oke. Bener gak? Kudunya orang yang datangin gua. Wah gitu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ya ini. Ini terbalik. Ini nggak ngomongin ilmu nggak? Sayyidina Umar nggak lagi ngomongin ilmu nggak? Beliau lagi ngomongin sosial. Jadi kalau ngomongin ilmu, memang betul ilmu didatengin. Zaman dulu kata Imam Haddad nggak. Zaman sekarang jemput bola. Kiai yang nyamperin muridnya, kiai yang ngajar ke tempat muridnya, kiai yang datang ke musolah jamaahnya gitu. Ya jelas paham ya. Jadi kalau orang hatinya hidup ya begini. Gitu. Makanya pertanyakan diri kita, kalau seandainya kita semakin kita soleh, semakin kita baik, tapi kalau kita gedek sama masyarakat, kita nggak mau sosial dengan masyarakat, nggak ada kepedulian dengan masyarakat, pertanyakan apakah itu ibadah bersumber dari hati atau bersumber dari nafsu? Karena yang bersumber dari hati nggak bakal begitu. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka? Ya. Alam apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Naam. Fayursilna ma'ahu bihawaijihinna, kemudian beliau mengirimkan tuh akan hajat-hajat mereka dikasih tuh. Waman laisa indaha syai'un, ya siapa orang yang enggak punya di sisinya sesuatu, istarolaha imin indih, maka dibeli tuh ya dari sisinya. Wa kana ya'ti abwabal mughayyabat tuh. Dan dia mendatangi juga pintu-pintu perempuan yang ditinggal lakinya. Allati azwajuhunna ghuyyab, yang mana laki-lakinya itu pada ngilang ya. Kalau orang Arab begitu kadang ya. Misalnya dia punya lakinya pergi perang hilang kemana, atau enggak merantau kemana nggak ketahuan. Kadang-kadang bisa puluhan tahun. Imam Malik dari kecil ditinggal sama bapaknya. Balik-balik bapaknya ke Madinah. Wah ada ulama lagi ngajar. Ditanya ngobrol, wah keren banget ente. Ente anak siapa sih? Wah ini anak. Ada orang tuanya, mana orang tuanya belum balik-balik dari anak kecil, namanya Anas. Hah, Anas. Ibu ente si Fulana. Iya, ya Allah, ente anak aneh gitu. Saking lame banget kagak balik-balik tuh. Orang dulu mah kagak kayak orang kita sekarang. Ya. Makanya yang lagi rame kan ada kisah tuh yang tentang perempuan menutupi KDRT suaminya kan, yang lagi rame. Ya ada ustazah ceramah katanya. Dia bilang ada seorang perempuan ketika dipukul ame suaminya, datang mertuanya. Ini perempuan nangis semblep matanya. Ditanya sama ibunya, ngapa lu nangis? Padahal habis digebukin sama lakinya. Kata perempuan, ini ai rindu sama ibu, pengen ketemu ibu gitu. Padahal apa? Digebukin. Ya. Menurut netizen, kata netizen nih, wah itu namanya membiarkan KDRT, menganggap normal KDRT gitu, kata netizen. Kalau kita lihat, nah begitulah akhlak orang dulu. Ya. Akhlak salaf begitu. Orang sekarang nggak ngerti. Ya, orang sekarang menganggap kalau ada suami kawin lagi, bini pertamanya nangis, dibilang suaminya nggak punya akhlak. Nggak begitu juga. Ya, orang dulu nggak begitu. Mungkin bakal kaget kalau ngeliat begini nih, ya. Hatim Al-Asom pergi haji, bertahun-tahun nggak pulang-pulang, bini anaknya ditinggal.
Kata orang sekarang, wah laki nggak tahu diri tuh gitu. Walah akhlak orang soleh dulu begitu. Jadi nyimbang, suaminya begitu, bininya pun sama gitu. Maka nggak bisa kita ceritain akhlak-akhlak begini sama orang-orang sekarang, nggak bisa. Ulama diketok palanya kan berdarah kan, disabar gitu. Wah KDRT tuh KDRT. Ya. Jelas ya. Jadi ada kitab, ada macam-macam ya kalau orang-orang dulu begitu nih kayak gini. Ya, datengin tuh mughayyabat, ya perempuan yang lakinya hilang udah. Fa yaqulu in kana indakunna man yaqra lakunnal kutub wa illa ya faqrabanna minal abwab hatta aqra lakunna. Tuh masyaallah. Kalau seandainya kalian punya ada orang yang bisa bacain kitab ya. Nah, silakan ente baca dah tuh, belajar. Wa illa kalau enggak ada, faqrabna, mendekatlah ke pintu sampai aku bacakan tuh kitab-kitab atau ilmu-ilmu kepadamu. Tuh. Jadi kalau misalnya punya seorang pembaca, dikasih nih kertasnya, baca sendiri di rumah. Kalau nggak ada, mendekatlah ke pintu terus bacain tuh. Saking ngejaganya nggak mau ketemu langsung. Kenapa? Janda. Ya. Ke rumah janda ya, Satulai kan. Datang ke rumah janda atau datengin kan gitu. Apalagi Satulai kan ya Ustaz ya. Masuk Ustaz katanya dulu sini. Iya. Kan nonton capek sini aneh pijitin. Itu baru atur rumah, belum rumah yang lain kan gitu. Makanya amannya gimana? Di balik pintu. Tuh, ini adabnya insyaallah. Wa kana yamurru bil mughayyabat fayakhudhu kutubahunna fayab'ats biha ila azwajihinna tuh. Ya. Dan beliau selalu lewat kepada orang-orang yang hilang suaminya, kemudian diambil tulisan mereka, kemudian dikirimkan kepada suami-suami mereka. Ya, jadi kalau suami-suaminya bertugas di luar, ditulisin surat, dikirim kepada suami-suaminya itu. Wa qala ba'duhum kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza qadima alaihi al-wafdu. Sayyidina Umar apabila datang kepadanya utusan, sa'alahum an halihim wa as'arihim, ditanya sama Sayyidina Umar, ada keperluan apa, butuhnya apa itu. Wa amman ya'rif min ahlil bilad, dan ditanya tentang orang yang kenal dari orang kampung tersebut tuh. Jadi kalau ada orang mane-mane datang tanyain gitu. Orang nih nongkrong situ, didiemin aja sampai bulukan tuh. Tanya, "Bang, dari mana, Bang? Lagi nyari siapa?" Ya kan gitu kan? Ya. Nah, itu ilmunya saya dapat dari Habib Anis tuh. Jadi ada suatu hari ada orang main ke tempat Habib Anis, enggak ada yang nanyain, marah beliau gitu. Tamu. Makanya kalau ada orang ke markas, duduk di markas, buru-buru tanya, "Bang, ada yang bisa dibantu, Bang? Lagi nyari siapa?" "Oh, ini lagi nyari Ujang ini." "Emang apa?" "Bininya di kampung nyariin." Iya. "Ujang mana nih?" "Ada Ujang." "Oh, bukan Ujang ini, bukan Ujang Kuitang." Satu Ujang. Ditanyain, kadang-kadang kan kita gitu ya kan. Orang di majelis, ngikut majelis kita, dia baru tumben ngaji, didiemin aja. Ente ngobrol sama teman-teman ente, jangan. Ya, bener kan? Ya, ada orang baru, kita nggak kenal nih siapa, ajak ngobrol, seakan-akan temen ente itu. Dan saya sering bilang gitu, kalau majlis mau gede, kalau ada orang datang, orang baru, jangan didiemin. Karena biasa kita kan habis ngaji ngobrol sama teman-teman kita yang ngerokok, yang baru didiemin aja. Ajak ngobrol, tanya dari mana, tinggal di mana, naik apaan, pulang ada ongkos nggak? Kalau nggak ada ongkos aneh anterin gitu. Ini nanya ceweknya doang deh. Kalau cewek baru tanya dari mana, Neng? Iya. Kalau laki gak ditanya. Ini akhlaknya Sayyidina Umar. Kalau ada orang jauh ditanya dari mana gitu. Ya. Wa an Ibrahim annahu kana yas'al an amirihim hal yadkhul alaihi dhaif. Tuh. Wa hal ya'udul marid. Dari Ibrahim dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar selalu nanya, ya, an amirihim tentang pemimpin mereka, apakah ya masuk kepadanya orang-orang dhaif, apakah sudah ditengok orang-orang sakit. Fa in qalu na'am hamidallah. Tuh ya. Jadi beliau selalu nanya nih sama para gubernurnya. Di situ ada orang susah enggak gitu? Ada yang sakit enggak? Tolong dijenguk, tolong ditengok gitu. Ya. Kalau mereka bilang na'am hamidallah, dia muji Allah. Wa in qalu la kataba ilahi an aqbil. Kalau enggak disuruh ditulisin surat kepadanya agar datang tuh ya.
Fahadha sya'nus salihin as-sabr wa ihtimalul dhulli muhafadzatan ala tariqihim ma'allahi ta'ala. Inilah keadaan orang-orang soleh yang sabar dan sanggup menahan kehinaan demi menjaga jalan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga mura'atan lima qamil ubudiyah akan makom ubudiyah tuh ya. Nah, jadi prinsipnya begitu ya. Semakin kita tinggi, semakin kita memiliki jabatan, harus kita semakin jangan lupa dengan orang susah ya. Peduli sama orang susah, caranya banyak ya. Peduli caranya banyak, jangan dikotak-kotakin gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang kerjanya belusukan ya. Jadi orang nggak ada yang tahu ini orang bantuin orang susah. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap malam ngasih makan 200 orang miskin, tapi nggak ada yang tahu. Jadi antum bisa pakai cara yang mana ya? Kan ada orang meninggal nih, tetangganya meninggal, bantu ngaji gitu. Itu cara yang zahir namanya. Cara apa? Yang zahir. Orang lihat ente bantuin orang itu, tapi ada orang-orang yang gerakannya nggak kelihatan. Dia tahu transfer aja buat tahlil gitu. Ente tahlilan, bantuin doa, datang tahlil. Ada orang yang transfer buat acara tahlil. Kira-kira gede mana pahalanya? Gede mana kira-kira? Hah? Sama-sama gede kali ya, sama-sama gede ya. Tapi kayaknya gedean yang transfer soalnya. Soalnya dimakan juga kacangnya yang tahlil gitu. Lagi kan ya, bener gak? Jadi buat sahibul musibahnya dapat, buat kitanya yang jamaahnya dapat. Dua orang yang dikasih. Yang digirangin dua. Kalau ente girangin siapa? Sahibul baitnya doang. Paham ya? Jadi ente bisa bantuin yang mana aja. Dedek misalnya jadi gubernur, misalnya jadi pejabat nih, DPR misalnya. Sempet gak dia nengokin orang tahlilan? Nggak sempet, duitnya dah yang sempet. Iya. Kalau nggak sempet orangnya, minimal apa? Duitnya, ya kayak gitu. Ya. Maulid pun sama deh, maulid sama. Nggak apa-apa, nggak datang nggak apa-apa, yang penting transfernya sampai gitu. Jelas tuh ya itu. Kenapa mereka kerjakan itu? Menjaga maqam ubudiyah. Tuh ya. Kenapa? Li'annahum qad alimu, karena mereka tahu dengan yakin annahum matain kasaru, ketika mereka merendah, irtafa'u indallah, mereka tinggi di sisi Allah. Ya. Ketika mereka merendah, mereka tinggi. Makanya mereka jaga tuh, jangan sampai hati mereka merasa tinggi itu ya. Sehebat apapun kita, tuh, tetap turun itu. Setinggi apapun manzilah kita, tetap belusukan, tetap orang miskin ya. Makanya bersyukur kita kalau dikasih kayak aneh nih gini, masih tinggal di pulau, alhamdulillah gitu. Kalau banjir masih bisa berenang gitu. Maksudnya kalau orang di atas, tinggal di atas, nggak bisa ngerasain susahnya orang yang banjir gitu. Makanya kita buka posko, kita kelilingin orang-orang yang butuh gitu. Karena kita tinggal di bawah. Coba ente lihat, orang yang tinggal di atas kadang-kadang mau ke bawah, malas gitu ya. Jadi ada keberuntungan kita tinggal di sekitar orang miskin, gampang beramalnya. Coba kita paling gampang beramal kan, mau ngamal enak, pagi-pagi udah ada Nu'man kan gitu ya. Kita mau nyari kotak amal, nggak usah, langsung aja cari Nu'man mana nih, kasih. Gampang nggak? Mau pergi kan kita kan kadang-kadang, wah masukin kotak amal susah, udah Nu'man kasih ya. Dimintanya nggak banyak lagi dia, dikasih 2.000 mau, goceng mau, ceban mau gitu, apalagi gocap kan gitu. Jelas ya. Jadi kalau kita hidup di sekitar kita orang susah, nikmatin dah, syukurin. Berarti Allah masih kasih kesempatan kita untuk bisa beramal. Kalau mungkin sekitaran kita orang komplek, sebelahnya pejabat, menteri, gubernur, kagak bakal bisa beramal sama mereka. Susah. Ya. Kalau orang miskin dikasih 50.000 beli ayam sepotong, satu full ente bakar, girang nggak dia? Girang. Coba orang kaya dikasih begitu, belum tentu girang. Dipikir murah ini sekian dan sebagainya. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak akhlak salafun saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatul Fatihah. Iftah lana babul khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.